Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan kasus worst pain akibat overuse. Di sini kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Zakaria dengan NIM belakang 060. Saya Naya Ratna Larisya dengan NIM akhir 058. Saya Alina Dia Putri dengan NIM akhir 001. Saya Lisha Zahra dengan NIM akhir 009. Saya Nazul Mulnaji dengan NIM akhir 012. Kasus yang akan kita bahas adalah wrist pain akibat overuse. Pada kasus ini, seorang atlet badminton mengeluh nyeri di pergelangan tangan bagian radial, terutama pada saat melakukan gerakan backhand. Keluhan ini muncul karena adanya penggunaan berlebihan atau overuse pada otot-otot ekstensor pergelangan tangan yang bekerja terus-menerus saat memukul Jadi soal yang pertama adalah tes spesifik apa yang digunakan. Nah, jadi kita akan menggunakan tes spesifik yaitu Finkelstein test. Nah, tes ini digunakan untuk mendeteksi De Quervain stenosynovitis, yaitu peradangan pada tendon abductor pollicis longus atau APL dan extensor pollicis brevis atau EPB di sisi radial pergelangan tangan akibat overuse. Baik, yang berikutnya saya akan menjawab tentang bagaimana sih langkah pemeriksaannya sendiri. Untuk langkah pemeriksaannya ada dua versi. Versi yang pertama adalah versi ketika cedera tersebut masih dalam fase akut, dan yang versi kedua adalah ketika cedera tersebut sudah dalam fase kronis. Untuk posisi pasiennya sendiri, jadi pasien itu diposisikan duduk dengan lengan bawah diletakkan di atas meja dan bagian sisi ulnar atau dekat jari kelingking dari lengan bawah itu berada di atas meja. Lalu untuk bagian tangannya sendiri atau pergelangan tangannya itu menggantung di tepi meja dan lengan bawah dijaga dalam posisi yang netral. Untuk langkah pemeriksaan pada fase akut sendiri itu dilakukan secara aktif, yang dimana nanti pasien akan diminta untuk secara perlahan menggerakkan pergelangan tangannya ke arah ulnar deviasi atau ke arah jari kelingking, dan gerakan itu dilakukan secara perlahan tentunya dibantu oleh gravitasi tanpa adanya tekanan tambahan dari pemeriksa. Lalu selama gerakan, pemeriksa itu akan mengamati bagaimana ekspresi pasien dan menanyakan apakah pasien itu merasakan nyeri pada daerah pergelangan tangannya. Dan jika pasien itu merasakan nyeri ataupun peningkatan nyeri di daerah styloid radius, maka tes dinyatakan positif, yang dimana menandakan kemungkinan De Quervain tendinositis. Pada tahap kedua itu ada tahap pasif. Jadi kita lanjutkan dengan memberikan dorongan perlahan ke arah ulnar deviasi secara pasif. Nah, jadi tangan pasien ini kita bawa pelan-pelan ke arah dalam tanpa bantuan gerakan dari si pasien. Gerakan ini akan memberikan regangan yang lebih besar pada tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Jadi selama melakukan gerakan, kita ini tetap memperhatikan ekspresi pasien, respon pasien sambil menanyakan apakah terasa nyeri di bagian luar atau sisi radial pergelangan tangan. Kalau pasien merasakan nyeri di area tersebut, hasil tesnya itu dianggap positif yang menandakan adanya iritasi atau peradangan pada tendon APL dan EPB. Struktur yang terlibat pada kasus ini adalah tendon otot ekstensor carpi radialis longus dan brevis. Kedua otot ini berfungsi untuk melakukan ekstensi dan deviasi radial pada pergelangan tangan, terutama pada saat gerakan backhand dalam olahraga badminton, karena digunakan berulang-ulang tanpa cukup waktu pemulihan. Nah, tendon ini tuh mengalami mikrotrauma berulang yang akhirnya menimbulkan nyeri pada sisi radial pergelangan tangan. Kondisi ini disebut sebagai tendinopati akibat overuse dan sering ditemukan pada atlet yang banyak melakukan gerakan pukulan berulang seperti permainan badminton. Nah, berdasarkan hasil dari analisis, Finkelstein test merupakan tes spesifik yang tepat digunakan untuk mendeteksi adanya De Quervain stenosynovitis, yaitu peradangan pada tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis di sisi radial pergelangan tangan. Nah, kondisi ini umumnya disebabkan oleh gerakan berulang atau overuse seperti pada gerakan backhand pada pemain badminton. Nah, teknik pelaksanaan dari tes ini dilakukan dengan cara pasien menggenggam ibu jari ke dalam kepalan, kemudian pemeriksa melakukan deviasi ulnar pada pergelangan tangan. Nah, jika timbul nyeri tajam di sisi radial pergelangan tangan, maka hasilnya positif dan menunjukkan adanya iritasi pada tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Nah, secara klinis, kondisi ini menggambarkan adanya tendinopati akibat penggunaan berlebihan yang menimbulkan mikrotrauma berulang
pada tendon di area tersebut. Nah, dengan demikian hasil pemeriksaan ini menegaskan bahwa nyeri yang dialami atlet badminton tersebut merupakan akibat dari the Quervain stenosynovitis yang terjadi karena overuse pada gerakan backhand yang berulang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.